Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Yusra Putra Hanafi akan menceritakan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari rapat-rapat Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI yang dibentuk pada 29 April 1945. BPUPKI bertugas menyelidiki semua hal penting termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas negara. Para tokoh itu diantaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Menurut himpunan risalah sidang-sidang dari BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, Muhammad berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan, 5 bilangannya. Idikah Pancadharma? Bukan, nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma seperti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar, ujar Bung Karno. Soekarno kemudian mengatakan menurut petunjuk seorang kawannya yang ahli bahasa nama paling tepat adalah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi, ujarnya. Pancasila itulah yang berkobar-kobar dalam dada saya sejak berpuluh-puluh tahun. Tak berhenti di situ, BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Para tokoh Panitia 9 itu beranggotakan Insinyur Soekarno, Dr. Hannes Muhammad Hatta, Maramis, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Joso, Abdul Kahar Muzakkar, Haji Agus Salim, dan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Hasil pembahasan Panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, perumusan soal dasar negara itu masih belum selesai. Masih timbul perdebatan antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam. Saat rapat panitia perancang UUD pada 11 Juli 1945, Latu Harhari menyampaikan keberatan, terutama kewajiban melakukan syariat buat pemeluk-pemeluknya. Setelah melalui berbagai kompromi pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta menyebutkan rumusan final pembukaan UUD negara. Salah satunya menyebutkan perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah perubahan yang maha penting menyatukan segala bangsa, ujar Hatta. Perubahan ini dianggap sebagai rumusan final dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Pancasila dinyatakan sah sebagai negara Indonesia. Dalam sidang BPUPKI, Pancasila disetujui ada dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional peringatan hari lahir Pancasila itu diatur dalam keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Kepres tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Terima kasih.